Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Kembang Mustika dengan NIM 55532300016. Di sini saya sedang mengampu mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen yaitu Pak Rahadi Fahmi Ginanjar SEMT. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas aku yang berjudul Analisis Ekonomi Regional pada Kawasan Metropolitan Maminasata 2014 sampai 2023 dan Kabupaten Sinjai dari 2010 hingga 2023. Oke, kita di sini akan mulai ke slide selanjutnya. Yang pertama ada daftar isi. Pertama ada pendahuluan, yang kedua kita akan menjelaskan tentang teori lokasi, yang ketiga ada pusat pertumbuhan, yang keempat ada kawasan metropolitan Maminasata, yang kelima ada PDRB ADHK Kabupaten Sinjai, yang kelima ada LK Kabupaten Sinjai, yang keenam ada Shift Share Analysis Kabupaten Sinjai, yang terakhir ada kesimpulan. Kita ke selanjutnya, yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan dari PPT yang saya buat yaitu pertumbuhan ekonomi di daerah dipengaruhi oleh peran berbagai sektor usaha yang mendukung. Melalui analisis PDRB dan perkembangan sektor lapangan usaha, dapat diketahui sektor unggulan, sektor yang mulai menurun, serta sektor potensial yang bisa dikembangkan. Laporan ini membahas kondisi ekonomi beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sinjai yang menunjukkan pergeseran ekonomi dari sektor tradisional ke jasa modern seperti informasi, komunikasi, dan kesehatan. Hasil ini diharapkan menjadi dasar arah pembangunan ekonomi ke daerah yang ke depan selanjutnya. Lalu dari slide selanjutnya yaitu tentang teori lokasi yang saya buat di awal pertemuan. Pertama yaitu teori lokasi ekonomi regional membahas bagaimana dan mengapa aktivitas ekonomi tersebar tidak merata di berbagai wilayah. Teori ini menyoroti faktor-faktor seperti letak geografis, akses transportasi, dan sumber daya dan hubungan antar wilayah dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Intinya, teori ini menjelaskan mengapa ada wilayah lebih maju dan bagaimana interaksi antar wilayah mempengaruhi pola pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada Pusat Pertumbuhan Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai yang terletak di Sulawesi Selatan telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, kita tahu pertumbuhan ekonomi Sinjai mencapai 5,71%, meningkat dari 4,87% pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini menempatkan Sinjai di posisi 3 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan. Di bawah Luwu Timur dan Goa, pusat pertumbuhan ekonomi di Sinjai berfokus pada sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Wilayah perkotaan khususnya Kecamatan Sinjai Utara berperan sebagai pusat administrasi dan layanan publik, sementara kecamatan lain mendukung sektor produksi dan distribusi. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan infrastruktur dan investasi untuk memperkuat koneksivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu kita ke slide selanjutnya. Ada yang Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang kawasan metropolitan Maminasata pada kelompok aku. Nah, dari tabel yang di sebelah kiri yang saya buat itu ada tabel tersebut berisi data PDRB, jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan penduduk dan IPM di 4 wilayah Sulawesi Selatan. Yang pada dasar ada Makassar, Maros, Takalar, dan Goa dari 2014 sampai 2023. Temuan utamanya yang pertama, Kota Makassar punya PDRB dan IPM paling tinggi dengan tren PDRB-nya naik turun. Yang kedua, ada pandemi 2020 hingga 2021 berdampak ke pengangguran terutama di Kabupaten Maros. Yang ketiga, IPM terus naik ke semua daerah. Paling tinggi di Makassar yaitu 83,12 di 2021, terendah ada di Goa. Lalu ada PDRB di seluruh wilayah naik signifikan dalam 1 tahun terakhir. Yang terakhir ada data penduduk di pengangguran lengkap tiap tahunnya. Ini adalah hasil dari kelompok aku. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang PDRB ADHK Kabupaten Sinjai.
Dari data yang saya buat di atas ini, kita akan menginterpretasikan berdasarkan interpretasi tabel PDRB 2010 hingga 2023. Penyumbang terbesarnya yaitu pertama ada industri pengolahan, yang kedua ada perdagangan besar dan eceran, yang ketiga ada pertanian, kehutanan, perikanan. Sektor tumbuhan yang paling pesat yaitu informasi dan komunikasi. Yang kedua ada jasa kesehatan, yang ketiga semua sektor menunjukkan tren naik tiap tahun. Dan selanjutnya, ekonomi wilayah ini mengalami pertumbuhan yang stabil dan signifikan selama 13 tahun terakhir dengan sektor industri, perdagangan, pertanian, serta jasa informasi dan kesehatan menjadi penggerak utama. Sektor digital dan kesehatan menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang paling tinggi. Nah, itu adalah interpretasi dari tabel di atas. Selanjutnya, ada LQ Kabupaten Sinjai. Bisa dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa sektor rendah LQ kurang dari 1, artinya sektor non-basis. Sektor ini belum menjadi kekuatan ekonomi utama di Kabupaten Sinjai. Contohnya, yang pertama bisa dilihat ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada perdagangan dan penggalian. Yang ketiga ada konstruksi. Yang keempat ada perdagangan besar dan eceran. Yang kelima ada transportasi dan pergudangan. Selanjutnya ada sektor tinggi LQ lebih dari 1. Artinya, sektor basis, sektor yang unggul di Sinjai dibandingkan daerah lain, menjadi kekuatan ekonomi lokal. Contohnya, industri pengolahan. LQ di atas 5 setiap 5 tahun di atas 5 setiap tahun, sektor andalannya adalah Sinjai, jasa perusahaan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang tabel ada 2 ya di sini. Yang pertama kita akan menjelaskan tabel yang sebelah kanan. Grafik ini menunjukkan sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan KI sebagai penggerak utama karena pertumbuhan dan kontribusinya sangat tinggi. Yang pertama ada pertanian, yang kedua ada industri dan pengolahan, dan mulai sementara sebagian besar lain tumbuh lebih cepat. Sekitar rata-rata ini menandakan pergeseran ekonomi sektor jasa modern. Yang sebelah kiri, kita akan menginterpretasikan dari tabel tersebut terlihat bahwa sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor paling unggul karena memiliki pertumbuhan yang paling tinggi yaitu 18,49%, sekaligus kontribusi besar 32,90% terhadap ekonomi daerah, disusul dengan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang juga tumbuh cepat sekitar 24,17% dengan peran signifikan yaitu 10,20%. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan masih memiliki peran cukup besar yaitu 8,98%, tapi mengalami penurunan pertumbuhan sekitar minus 0,71%, menunjukkan mulai berkurangnya daya dorong sektor ini. Hal ini terjadi di sektor transportasi dan pergudangan. Di sisi lain, sektor seperti ini, jasa perusahaan dan pengendaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tinggi namun perannya masih kecil. Artinya punya potensi besar di masa depan jika terus dikembangkan. Lalu, kesimpulan dari presentasi yang sudah saya sampaikan yaitu berdasarkan hasil analisis PDRB dan sektor ekonomi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan serta Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa perekonomian daerah mengalami pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, perekonomian daerah menunjukkan pergeseran di sektor jasa modern dan hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi daerah ke depannya. Selanjutnya, sudah selesai. Makasih. Sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.